Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul dalam rangka mendengarkan diseminasi dari rekan kita. Hari ini 2 orang yang akan menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Nah, rekan-rekan semua, hari ini budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh kedua teman kita. Yang pertama adalah Bu Semasti, yang kedua adalah Ibu Siti Nursada. Jadi nanti rekan-rekan semua bisa mendengarkan bagaimana budaya positif di sekolah yang sudah mereka kembangkan. Untuk itu, sebelum memulai materi kita pada hari ini, kita baiknya untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Ibu Nur, kami silakan. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan diseminasi Ibu Sada dan Ibu Semasti, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya. Kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah pemilik alam semesta beserta isinya, dan jika Engkau mengendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Ya Allah, kami mohon kepadamu atas penyertaan perlindunganmu. Semoga kegiatan rekan kami Ibu Sada dan Ibu Semasti dapat berjalan dengan baik, dan kami semua yang hadir di tempat ini dapat mendapat ilmu yang nantinya akan kami aplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran kami. Hanya ini doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Cek 1 2, ya pas. Baiklah rekan-rekan semua, untuk persiapan kita pada hari ini kita akan mendengarkan dulu kata sambutan. Pada kali ini akan disampaikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalabahi. Kepada Bapak kami silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, siang hari ini nikmat Allah tetap selalu diberikan. Allah memberikan kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga kita tetap selalu bersyukur dan bersyukur insya Allah sampai seterusnya besok, dan di dalam aktivitas kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kegiatan dari kedua CGP, Ibu Semasti dan Ibu Sada dalam hal diseminasi tentang penerapan budaya positif, ini bagian kegiatan dari CGP, pendidikan guru penggerak yang Ibu berdua bersama Ibu Elvina sudah jalan. Hari ini giliran Ibu Sarah dan Ibu Semasti. Ini bagian yang terpenting karena apa? Pendidikan guru penggerak termasuk CGP, kewajiban mereka adalah mereka berbagi. Kewajiban mereka adalah mereka berbagi kepada kita di dalam mereka punya
dengan teman-teman guru di sekolah SMP Negeri 1 ini. Oleh karena itu harapan bagi kita semua teman-teman guru bahwa mari kita mendukung semua proses kegiatan yang sementara ada berjalan, termasuk hari ini materi budaya positif itu penting di dalam kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu ada hal-hal baik ya, hal-hal positif, praktik-praktik baik yang akan dijalankan di dalam sekolah menjadi suatu kebiasaan yang kita laksanakan setiap hari dan seterusnya. Nah, itu menjadi budaya. Nah, oleh karena itu saya pikir di sekolah ini kita sudah memulai ya dengan keberadaan 3 CGP ini, pertamanya saya sebagai PP walaupun Kepala Sekolah juga PP, kita sudah memulai ya. Kita sudah mulai dengan praktik-praktik baik ya, hal-hal positif yang kita sudah memulai ini. Mari Bapak Ibu kita saling dukung untuk tujuannya adalah untuk kepentingan anak ya Bapak Ibu. Itu yang saya harapkan. Dan mungkin di sini ada teman-teman lagi, Ibu Dolorosa, Ibu Yanti dulu, Ibu Syukur, Ibu Indah. Mari kita 4 guru ini dan teman-teman yang lain, mari bergabung bersama dengan kami ya. Di sini saya PP dengan 3 orang CGP ini, mari kita bersama kita mengambil hal-hal positif ini. Kita mencoba, tapi Ibu juga melahirkan hal positif yang baru lagi ya. Semakin banyak kita berkumpul, semakin menciptakan hal-hal positif, semakin banyak lagi akan dampaknya itu banyak terhadap anak-anak kita. Nah, hal-hal positif selama ini saya rasa sudah dilakukan ya, sudah dilakukan mulai pertama ya, kita sudah apel pagi dengan baik, itu hal positif. Mari kita jadikan itu sebagai budaya apel pagi, budaya kesadaran itu kita lakukan. Jadi kita jangan memandang itu hal sebelah mata, hal remeh. Kemudian ada salam sapa senyum dengan anak-anak setiap pagi. Itu yang kita sudah mulai ya. Memang kita wacanakan sudah dari tahun kemarin, tapi kita sedikit mundur. Baru-baru terima kasih Bu Elvina sudah kembali menghidupkan bersama, menyampaikan bahwa kita hidupkan kembali yang namanya 5S ya, sapa, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini terima kasih Bu Elvina sudah membuka pikiran saya. Jadi yang kata yang disampaikan itu adalah yang memulai anak kita jangan harapkan orang lain. Makanya walaupun teman-teman guru dengan rasa cueknya tetap tegar dalam tekad dalam diri adalah saya yang memulai membangun. Itu hal positif yang saya lakukan supaya ini menjadi budaya sudah. Mari kita jadikan sebagai budaya positif sudah. Kalau setiap hari begitu kita guru semua menerima siswa dengan santun, dengan sapa, senyum dengan baik setiap hari, akan timbul chemistry antara guru dan anak. Itu pesan yang selalu disampaikan oleh teman kita yang baru datang, luar biasa. Sangat membuat kita perhati pikiran. Ini hal yang baik. Jangan memandang hal yang tidak baik dan jangan menertawakan ini. Terus jangan sinis atau sindir dengan hal baik seperti ini. Jangan. Mari kita ambil hal baik ini untuk apa? Untuk kepentingan anak. Semua yang kita lakukan adalah semata-mata adalah untuk kepentingan anak. Itu kurikulum Merdeka. Ya, jadi kita guru jangan lengah, jangan putus asa, tetap semangat. Kita lakukan hal-hal yang baik. Bukan hanya itu saja, tapi masih ada banyak sekali hal-hal yang baik. Ya, masih terlalu banyak hal-hal positif itu. Mari kita jadikan suatu praktik-praktik baik yang menjadi budaya di sekolah ini. Masih terlalu banyak. Yang penting prinsip kita adalah berbuat hal-hal yang positif. Itu yang ditanamkan dalam semua guru. Nah, berbuat dulu hal yang positif. Nah, itu kalau kita semua orang lakukan, guru ini semua sudah lakukan, tentu anak itu akan luar biasa. Begitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita ambil ini semuanya. Kepada kedua dan ketiga ya, dan Sami Berfina dan kedua CGP bersama desa kita 4 menjadi contoh, kita 4 menjadi teladan, kita yang memulai ya, kita menggerakkan ini kurikulum Merdeka ini supaya tahun depan itu ada peningkatan,
ada kemajuan. Ya, saya harap itu tahun depan ada kemajuan. Kemarin hal-hal yang kurang-kurang yang kita sudah mulai sudah menjadi catatan-catatan dalam pikiran kita. Saya rasa di dalam Januari ke depan ini kita akan kembangkan menjadi luar biasa. Saya rasa SMP 1 ini punya kompetensi anak-anak yang pandai, pintar, dan hebat-hebat. Didukung dengan kita guru juga punya semangat tinggi dan banyak berkreasi menciptakan hal-hal positif. Pasti anak-anak ini luar biasa, dan sekolah kita ini saya jamin bahwa pasti akan menjadi contoh model bagi sekolah-sekolah lain. Saya pikir ini, mari teman-teman kita ikuti dengan baik paparan materi ini dan kita mengambil hikmahnya, ya, positifnya. Demikian yang disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan menyampaikan Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan pesan dan pesan untuk kita. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan kelak supaya menjadikan sekolah kita ini sekolah yang mempunyai budaya positif. Jadi budaya positif ini bukan hanya dilaksanakan di sekolah, tapi penerapan budaya positif ini juga dimulai dari rumah, ya. Jadi budaya penerapan positif ini bukan hanya di sekolah kita terapkan, tapi penerapan ini juga bisa dicontohkan dalam lingkungan kita, termasuk dalam keluarga. Untuk itu, acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pemaparan mengenai penerapan budaya positif yang sudah ibu-ibu buat dalam bentuk suatu penerapan yang akan kita laksanakan berikutnya. Pemateri kita ada dua. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Saada Usman, kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Smasti. Kepada Ibu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9. Nama saya Smasti Y. Haumeni. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Alor. Saya guru BK. Baik, saya langsung saja di keyakinan kelas. Ya, untuk keyakinan kelas, awal keyakinan kelas itu dibuat sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Jadi, ya, keyakinan kelas itu kita buat sebelum masuk dalam pembelajaran di kelas. Jadi keyakinan kelas itu mungkin difokuskan pada wali kelas. Wali-wali kelas itu sudah harus fokus membuat keyakinan kelas dulu. Setelah itu baru masuk dalam pembelajaran di kelas. Jadi keyakinan kelas itu sudah ada dulu. Contoh, saya ambil ini contoh karena sempat kemarin ada kasus anak kelas 86, 2 anak. Kasus itu, jadi saya bilang, oh coba saya pakai ini segitiga restitusi dulu, saya coba masuk. Saat masuk segitiga restitusi, yaitu saya tanya menanyakan keyakinan, ada keyakinan kelas, kok tidak ya? Ini anak 2 bingung, apa itu keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu harus dahulu kita buat sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Terkhususnya wali-wali kelas, itu harus ada dulu. Jadi akhirnya saya mengarahkan lagi ini anak 2, oh keyakinan kelas ini seperti ini. Dari setelah mengarahkan mereka langsung tahu. Jadi, oh ya ibu itu keyakinan kelas, ya itu keyakinan kelas. Jadi masalah yang kalian 2 buat tadi itu dia langgar di bagian mana? Kalian sudah melanggar keyakinan kelas apa? Jadi dengan spontan mereka dulu langsung jawab, ibu saya sopan santun, ibu guru dalam kelas, nah saya bisa bangun kok pukul teman dalam kelas. Oh berarti itu melanggar apa? Sopan santun dalam kelas. Oh berarti anak-anak dengan sendirinya mereka sudah tahu. Hanya kita guru-guru wali kelas kadang hal itu kita tidak buat sebelum awal pembelajaran. Nah, itu yang keyakinan kelas. Yang berikut, setelah keyakinan kelas itu dibuat, barulah kita bisa menerapkan segitiga restitusi setelah seperti tadi contoh yang saya berikan itu. Setelah kita buat keyakinan kelas dulu, baru kita bisa tahu segitiga restitusi.
Karena dalam segitiga restitusi ada menanyakan keyakinan. Nah itu yang keyakinan kelas tuh, seperti itu. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi di sini coba ibu saudara kembali, ya yang ini. Ini saya ambil contoh saja. Saya memang terapkan yang kemarin di dua anak yang berkasus itu, saya terapkan ini. Dan memang betul-betul saya melihat beberapa hari ini, oh baik, segitiga restitusi ini ternyata baik untuk anak-anak, diterapkan di anak-anak. Saya melihat, jadi setelah saya terapkan segitiga restitusi, saya lihat sudah berapa minggu ini saya melihat yang baku ganggu dalam kelas atau saat guru menjelaskan pelajaran dan dia ini sudah tidak. Itu saya melihat itu. Jadi kalau dari saya terlebih dahulu kita melaksanakan keyakinan kelas. Setelah itu baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi jika ada anak yang melakukan atau bermasalah dalam pembelajaran kita. Yang berikut saya mau sampaikan bahwa segitiga restitusi ini tidak hanya untuk kami guru BK. Untuk guru-guru mata pelajaran terkhususnya itu sudah langsung terapkan sudah. Kalau misalnya dalam proses pembelajaran ada mendapati anak-anak demikian melakukan bukan melakukan kesalahan, tapi mereka ya tadi sepertinya kebutuhan dasar mereka. Itu seperti itu. Jadi segitiga restitusi yang saya tekankan di sini adalah mari kita sama-sama guru mata pelajaran. Ini yang harus kita terapkan dan harus kita pahami benar-benar dulu segitiga restitusi, baru mungkin selanjutnya kalau sudah terlalu ini baru akan datang ke kami guru BK. Begitu. Ya, mungkin ini dari saya tidak banyak. Sekian dan terima kasih. Kalau ada teman-teman guru yang mau menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali yang disampaikan. Kita applause sekali lagi ya. Karena betul-betul apa yang disampaikan nanti kita berharap agar kita sama-sama menerapkan. Jadi katanya tadi bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi kalau sudah tahu, kita jangan kita sampai kita saja, tapi kita imbaskan seperti ini. Dan akhirnya kita bisa sama-sama menggerakkan teman-teman yang lain. Baiklah rekan-rekan semua, sepertinya ada yang mau bertanya karena dari tadi sudah mau sudah mau coba menanyakan apa sih sebetulnya tentang penerapan budaya positif. Untuk itu kami persilakan kepada teman-teman semua, jika ada yang mau ditanyakan kami silahkan. Oke, kita coba satu dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ibu Yanti Duro. Di sini yang mau saya ditanyakan adalah tentang kepada Ibu Nur Sada, terutama untuk konsep tentang menjadi guru sebagai teman. Nah, ini menurut saya banyak juga di sekolah digunakan. Cuma yang menjadi kendala yang sering saya lihat adalah anak-anak kadang saking merasa kita menjadi teman, sehingga kadang tidak ada batasan yang mereka lakukan. Apakah hal ini harus tetap dilakukan ataukah tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Sedangkan untuk manajer, kepada manajer itu masih sangat minim, terutama untuk individu saya sendiri. Bagi saya itu masih sangat sulit dengan keegoisan yang ada dalam diri saya. Selaku guru yang dididik dengan otak mendikte, itu menjadi suatu problem terbesar bagi saya, bahwa untuk menjadi seorang manajer itu sangat sulit. Itu untuk Ibu Sada. Untuk yang kedua, untuk Ibu Sumasti, yang saya mau tanyakan tentang keyakinan kelas. Tadi Ibu menjelaskan harus ada keyakinan kelas. Nah, tadi Ibu menjelaskan bahwa yang harus melakukan itu adalah wali kelas. Kadang setahu saya sebenarnya wali-wali kelas itu sudah melakukan itu. Cuma anak-anak ini kadang lebih banyak
sifat bermainnya dibandingkan rasa ingin tahu, membuat anak-anak itu untuk belajar. Saya tidak belajar pun nanti saya naik kelas. Apakah itu dapat dikatakan menjadi keyakinan kelas yang harus kita terapkan kepada anak-anak, bahwa jangan menganggap tuntas tidak tuntas lalu naik kelas, tapi kita berikan pemahaman ke mereka, atau bagaimana? Saya ingin tanyakan seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaan Bapak Ibu ya, panjang tapi tepat sasaran. Supaya lebih nyamannya, karena tadi pertanyaan panjang, mau dijawab dulu ya Bu ya? Oke, satu lagi. Oke, berarti termin pertama ini langsung kita cobakan 2 penanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembali ke keyakinan kelas untuk Ibu Semasti dan Ibu Nursada. Saya barangkali beberapa bulan awal ketika Ibu Erwin datang di sekolah, saya barangkali orang yang pertama yang ingin tahu siapa sebenarnya Ibu ini. Dan waktu itu ada di kelas 74, beliau menyampaikan di awal KPM. Saya sengaja duduk di taman situ sambil saya punya perhatian di pembelajaran Ibu. Di awal sekali Ibu membangun keyakinan kelas, dan saya sangat setuju, senang sekali karena hal-hal yang menyangkut keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama, sehingga apapun yang dibuat oleh siswa itu dia sudah tahu dia risikonya seperti apa, dan itu saya suka sekali. Kemudian tadi barangkali menyambut dari Ibu Semasti menyampaikan bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas. Saya juga setuju begitu. Apakah kami yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka sudah bisa melaksanakan itu keyakinan kelas di setiap kelas kami? Kalau boleh saya sepakat seperti itu. Kemudian juga masih pertanyaan yang kedua mungkin bersifat sama dengan Ibu Yanti. Kasusnya sama. Ketika kita membawa posisi kontrol kita sebagai teman, memang saya orangnya yang melaksanakan posisi kontrol saya sebagai anak tuh, saya anggap itu juga saya punya anak betul, dan saya menganggap itu sebagai teman saya. Tetapi ketika saya praktekkan di saya punya kelas, saya punya anak-anak akhir-akhir ini, mungkin hampir lebih banyak wali kelas guru mata pelajaran mengeluh, itu ibu terlalu pun kelas tuh. Dan mungkin karena saya melaksanakan posisi kontrol saya sebagai teman, sehingga rasa-rasanya anak-anak tidak ada gap antara saya dan mereka. Tetapi saya juga sering memposisikan diri sebagai guru BK. Tetapi ketegasan saya, nada saya hampir biar mau sampai dengan kata sayang yang sudah sampai rangkul mereka saja juga, ya mereka sepertinya belum saya dapatkan. Tadi barangkali saya bersama dengan Bapak Kepala, itu saya juga sempat berdiskusi kembali dengan anak saya yang punya kasus, dan itu belum dapat. Mungkin saya ingin seperti tadi memang saya waktu ditanya awal itu saya bilang posisi manajer itu yang barangkali lebih tepatnya, sehingga posisi kontrol kita lebih baik kita melaksanakan, tidak berarti menghukum teman dan pemantauan itu tidak bagus, tapi barangkali kita menggunakan sistem kontrol kita manajer. Terima kasih, hanya 2 pertanyaan itu, saya kembali. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan tapi luar biasa. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu semua. Jadi dengan 2 pertanyaan itu sebetulnya 2 orang penanya, tapi saya lihat ada 4 yang harus dijawab, ya. Jadi masing-masing 2, Bu Sada 2, kemudian Bu Semasti juga 2 yang harus dijawab. Nanti untuk termin berikutnya akan kami berikan penanya selanjutnya. Untuk itu kami beri kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Kepada narasumber kami silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Yanti dan Ibu Lurus atas pertanyaannya. Yang saya tangkap dari pertanyaannya adalah ketika seorang guru menerapkan posisi kontrol sebagai teman, terus murid terlalu nyaman dengan posisi
posisi kontrol tersebut, terus akhirnya tingkah laku murid itu berlebihan terhadap guru. Tidak ada hormat karena merasa teman, jadi bahasanya kurang dijaga dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu guru, saya paham, menurut saya posisi kontrol itu sebagai seorang teman itu juga perlu dimiliki oleh seorang guru, tetapi tahu batasannya. Misalnya di dalam kelas posisi kontrol ini tidak boleh kita laksanakan, sangat tidak boleh. Di dalam kelas tidak boleh menganggap kita tidak boleh berperan sebagai seorang teman. Kita harus manajer dalam kelas. Tetapi misalnya di lapangan basket main dengan teman-teman, boleh kita berperan mengambil posisi sebagai seorang teman. Jadi melihat tempat, melihat situasi itu perlu dipertimbangkan untuk kita mengambil posisi sebagai apa. Bahkan menurut saya, kadang kita perlu berperan sebagai membuat orang merasa bersalah. Ini berdasarkan karakter anak. Ada anak yang ketika kita buat dia rasa bersalah, bukan terus-terusan ya Bapak Ibu, perlu dipahami itu. Ketika dalam situasi tertentu kita buat dia merasa bersalah, dia lebih cepat menyadari kesalahannya. Ini pernah saya terapkan terhadap peserta didik yang terlalu nakal. Minta maaf, dia anak yatim, terlalu nakal. Dan ini saya buat dia rasa bersalah dengan pendekatan itu, kekurangan dia. Saya ambil bukan melalui sayanya, tapi melalui lingkungan keluarganya. Saya ambil dia punya pemahaman, saya dorong dia untuk menyadari posisi dia sebagai seorang anak yatim itu apa, tanggung jawabnya itu sebagai apa. Jadi penting kita melihat karakter anak, melihat latar belakang anak, baru kita mengambil posisinya sebagai apa. Dan saya tidak sepakat dengan guru yang mengambil posisi sebagai teman seluruhnya, 100% dengan anak, 100% tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jadinya anak murid tidak menghargai kita karena berpikir teman. Kadang di kelas, contohnya saya kadang panggil murid pakai nama, kadang saya panggil kakak sini dulu. Atau saya panggil nama. Mereka tahu kalau saya panggil kakak itu berarti saya posisinya apa, saya panggil nama itu posisi saya sebagai apa. Apakah saya kurang nyaman dengan tindakan mereka? Apakah saya mendukung tindakan mereka? Atau saya senang dengan dari tindakan, dari panggilan saya mereka sudah tahu. Jadi sekali lagi, teman, semua posisi ini menurut saya baik. Tapi melihat situasi, melihat tempat, frekuensi juga penting. Jangan kita terus-terusan sebagai penghukum, tidak boleh. Ada posisi tertentu, situasi tertentu, kita melihat karakter anak, mempertimbangkan latar belakang dan sebagainya, baru kita mengambil posisi itu. Itu menurut saya tentang posisi kontrol guru, dan saya singgung sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang sepemahaman saya dilaksanakan oleh wali kelas ya. Tetapi guru mapel perlu tahu keyakinan kelas itu. Prosesnya kenapa sehingga keyakinan kelasnya disiplin. Ya, prosesnya kenapa sehingga keyakinan kelasnya disiplin. Pasti ada anak yang mengusulkan bilang jangan datang terlambat. Nah, itu perlu digali. Sebagai guru mapel masuk perlu digali. Oh ya, keyakinan kelas di sini apa ya? Lihat tempe. Oh ya, disiplin, menghargai. Ya ini menghargai ini dari mana? Ibu, itu karena kita tidak mau kelas kita tuh ada yang tukang bully, ada yang baru ganggu orang tua, makanya kita oh ya. Berarti mereka kita ingatkan kembali. Kenapa keyakinan kelas itu mengapa keyakinan kelas itu bisa terbentuk? Prosesnya bagaimana? Anak perlu diingatkan. Karena sebagai guru mapel kita tidak melalui proses tersebut. Kalau kita ingatkan mereka, maka mereka juga tahu kalau kita ini tahu. Kita ini juga tahu tentang keyakinan kelas. Sehingga ketika mereka membuat ada yang kurang dalam kelas, kita menerapkan segitiga restitusi, kita ingatkan kembali, mereka tahu, oh ya keyakinan kelas ini yang saya langgar. Saya makan di kelas ini berarti keyakinan kelas mana yang saya langgar. Terlambat ini kenapa, keyakinan kelas apa yang saya langgar. Mereka tahu karena mereka tidak akan berit-berit karena mereka tahu, kita juga tahu, guru mapel juga tahu. Jadi jangan kita memberikan tanggung jawab ini kepada wali kelas saja. Kita juga mengikuti prosesnya. Dan saya tambahkan sedikit, keyakinan kelas ini dia berproses. Nanti setelah refleksi, misalnya peserta didik banyak melakukan ya kesalahan di bagian yang ini yang tidak ada di keyakinan kelas, bisa ditambahkan. Jadi tidak hanya bilang dari awal pembelajaran tuh keyakinan kelas yang ini berarti harga mati, tidak. Dalam proses kalau banyak
lihat situasinya, silakan dirubah berdasarkan situasi yang ada dalam kelas tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Nur, Ibu Yanti Duru. Pertama, bagaimana cara guru tersebut melakukan penilaian? Tadi menyangkut dengan keyakinan kelas. Yang berikut, pertanyaan kedua, apakah itu masuk di dalam nilai sikap spiritual? Itu tentang keyakinan kelas. Yang pertama, bagaimana cara guru tersebut melakukan penilaian? Di kurikulum Merdeka ada penilaian formatif. Penilaian formatif itu dalam proses pembelajaran kita bisa melihat apa saja anak-anak lakukan dalam kelas, apakah itu melanggar keyakinan kelas. Itu kita bisa taruh dalam penilaian formatif. Penilaian selama proses pembelajaran dalam kelas itu masuk dalam penilaian formatif. Ini menurut saya. Terus apakah ini masuk dalam nilai sikap dan spiritual? Ya, kalau keyakinan kelas itu ada beberapa poin yang bisa kita pilih dan kita bagi. Di situ ada yang masuk sikap spiritual, sikap sosial, itu ada, pasti ada dalam kelas. Kalau memang kelas itu sudah buat keyakinan kelas, barulah kita tahu. Jadi cara guru melakukan penilaian itu penilaian formatif itu selama proses pembelajaran dalam kelas. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, saya kembali. Baik, saya mau tambahkan, kalau bisa ya mulai sudah gitu ya. Untuk kelas 8-9 mulai sudah kita buat itu. Ya, ini kan seterusnya ini kelas 7 naik kelas 9, kelas 8 pasti kelas 8 sudah kurikulum Merdeka. Jadi kita belajar memang begitu ya. Siap diri memang. Ya, Ibu Sada mungkin tambah. Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk K13 yang versi sekarang ini sudah banyak mengambil konsep-konsep dari kurikulum Merdeka. Sudah mengambil, kita tidak ada PTS ini kan dari kurikulum Merdeka sehingga ini. Ya, jadi hal-hal yang positif dari kurikulum Merdeka itu memang seharusnya ditanamkan mulai sekarang. Berkaitan dengan keyakinan kelas, pembentukan peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila itu sebenarnya harus diterapkan mulai sekarang. Hanya materinya saja yang berbeda, sedangkan yang konsep-konsep yang lain itu saya rasa bisa diterapkan dari sekarang. Terima kasih, mungkin ditambahkan oleh Ibu Elvina. Ibu Elvina tambah dulu. Terima kasih, jawaban luar biasa. Jadi tadi yang ditanyakan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebetulnya kolaborasi antara guru dengan siswa yang ada di kelas itu. Jadi mereka nyamannya maunya seperti apa, cuma dikemas dalam bentuk kata-kata yang positif gitu. Jadi kita berharap untuk tidak mengucapkan dengan kata tidak, sehingga anak-anak itu kalau kata-kata positif setiap hari diucapkan, maka dia akan menyatu dalam diri dia sendiri. Jadi jangan kita berharap, oh anak ini kasar-kasar di kelas ini, tidak. Kalau kita selalu mengucapkan kata-kata positif, akan lama-lama terbawa kata-kata positif tersebut. Terima kasih kepada narasumber. Berikutnya masih ada sesi kedua, karena masih ada satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Bapak Hamid ya. Kepada Bapak kami silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang ingin saya tanyakan itu di bagian konsep global disiplin positif dan juga di bagian kontrol. Ya, posisi kontrol. Yang tadi saya mengerucut kepada Ibu yang penjelasan dari Ibu Syara Usman menyangkut dengan disiplin positif terkait kehadiran peserta didik di setiap pagi datang sekolah, maka guru menyapa dengan hal-hal yang baik. Kadang-kadang peserta didik seperti yang tadi Ibu ditanyakan Ibu Yanti, bahwa semakin kita mendekatkan diri dengan peserta didik menyangkut hal dengan disiplin kehadiran, maka kadang-kadang ada peserta didik yang mampu dan juga memahami tujuan dari apa yang kita sampaikan, maka dengan sendirinya kedisiplinan positif itu muncul. Tapi kadang-kadang peserta didik yang acuh tak acuh dan menganggap itu menjadi hal biasa, maka hal itu akan menjadi semakin besar, bahwa sudahlah,
Saya setiap hari datang sekolah, kadang-kadang terlambat juga. Paling-paling ibu guru sayang-sayang saya. Jadi sudah, besok lagi saya datang terlambat lagi. Gitu. Ini menyangkut kepada kehadiran positif, menyangkut dengan disiplin positif itu. Maka dengan sendirinya bisa jadi posisi kontrol itu dia berhasil di saat di dalam kelas. Tapi saat menyangkut dengan kehadiran peserta didik di setiap paginya, beliau terlambat, kita memberikan keinginan, nasihat yang baik, kenyamanan, maka dia merasa terbiasa. Ya sudahlah, besok saya datang lagi, saya biasa-biasa saja karena saya pergi juga guru-gurunya biasa-biasa dengan saya. Begitu. Mungkin itu bisa dijelaskan lebih detail bagaimana cara untuk bisa menghilangkan hal itu ketika terjadinya peserta didik terhadap seorang guru saat datang pagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi mungkin pertanyaan ini biasanya sering kita lakukan di sekolah secara tidak sadar, siswa yang bermasalah seperti ini. Untuk itu kami silakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hamid. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini contohnya seperti ini, ya. Dari yang Pak Hamid sampaikan, ini saya merasa inilah pentingnya kolaborasi. Ketika sebuah aturan di sebuah sekolah yang ada sekitar 70-an guru, yang menerapkannya itu cuma satu guru, yang lainnya tidak, maka tidak akan berhasil. Tapi kalau semua guru berkolaborasi dengan pemahaman yang sama, kemudian menjalankan, pasti akan berhasil, saya jamin. Ini misalnya begini, untuk contohnya guru piket. Ada guru piket tentu anak-anak sudah tahu, oh ya, kalau hari Senin guru piketnya ini saya datang terlambat, saya harus cepat-cepat karena kalau saya terlambat nanti konsekuensinya ini. Kalau hari Selasa, terlambat juga tidak apa-apa. Palingan cuma ini saja. Anak-anak juga tahu. Kalau misalnya para guru piket tidak berkolaborasi memberikan aturan atau konsekuensi yang sama, maka kehadiran anak-anak setiap hari datang ke sekolah itu juga akan bervariasi seperti itu. Hari-hari tertentu mereka rajin, tidak ada yang terlambat. Hari-hari yang lain pemalas. Karena tahu ketika mereka melakukan pelanggaran tidak ada konsekuensinya. Nah, itu yang untuk lingkungan sekolah. Nah, kalau kembali lagi keyakinan kelas, misalnya ada anak yang terlambat, nah itu pentingnya kita keyakinan kelas itu. Kalau terlambat berarti kita jalankan segitiga restitusi. Kita gali lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya kita tegur saja, besok hari tidak kita jalankan segitiga restitusi. Ketika kita menjalankan segitiga restitusi, kita tahu pihak-pihak mana yang harus kita libatkan supaya peserta didik tidak melakukan tindakan yang sama. Kita gali lagi, misalnya alasan terlambatnya kenapa? Apakah karena main HP, mete, pesta, atau apapun? Kita gali lagi. Kalau alasannya dari diri anak, maka kita selesaikan di sekolah. Perlu libatkan orang tua, maka kita libatkan orang tua. Atau misalnya anaknya terlambat karena kebanyakan kegiatan ekstra, maka pihak banyak lain yang harus kita libatkan. Dan kita sama-sama mencari solusi apa yang harus dia prioritaskan. Karena ketika dia mengambil banyak tanggung jawab, dia tidak disiplin. Berarti dia gagal. Kita gali supaya dia memutuskan sendiri berdasarkan pemahaman dia mana yang salah dan solusinya seperti apa. Jadi sekali lagi pentingnya kolaborasi untuk kita membimbing anak-anak. Tidak bisa bapak kepala, kami guru penggerak tidak akan berhasil. Apalagi kita Spensa ini lingkungan sekolahnya tuh luas, 700-an lebih anak peserta didik, guru-gurunya 70-an. Kalau tidak berkolaborasi anak-anak tidak akan berhasil. Bukan menyangkut disiplin saja, menyangkut berpakaian juga. Kalau hanya mengandalkan guru BK atau guru PIK yang menegur ketika anak salah berpakaian, salah kostum, maka anak-anak tidak akan berubah. Tapi kalau semuanya berkolaborasi, punya konsep pemahaman yang sama, maka anak-anak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Dia tahu konsekuensinya, dia paham karena selalu diingatkan bukan satu orang saja, banyak orang yang mengingatkan. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih teman. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu semua. Jawaban yang luar biasa. Sehingga dengan penanya kedua berakhir pula materi kita pada hari ini mengenai penerapan budaya positif.
Sebelum kita akhiri, ada beberapa kesimpulan yang saya ambil dalam diseminasi kita pada kali ini, bahwa tujuan membangun budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Artinya kita itu membuat anak itu sadar, jangan sampai terulang lagi. Misalnya tadi disampaikan bahwa sering terlambat. Kalau kita hanya menasehati, besoknya lagi diulangi lagi. Tapi kita menggunakan segitiga restitusi agar anak tersebut tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bahwa jika bermasalah, jika siswa yang bermasalah, bisa kita bantu dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga kita bisa mengembalikan siswa pada kelompoknya lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga apa yang kita dengarkan sama-sama hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita maupun bagi lingkungan kita semua. Itu saja yang bisa kami pandu pada hari ini. Kalau ada pun kesalahan, itu kesalahan berasal dari saya sendiri. Kalaupun kebenaran, mari kita ambil sama-sama petik kebenaran itu semua. Terima kasih itu Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita bertemu untuk kita membahas keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yaitu kita membuat kesepakatan dalam kelas nih. Ini keyakinan kelas setelah kita buat, kamu jangan langgar, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti saya harus mendapatkan konsekuensi. Jadi ibu guru bagi ini stick note, kalian isi di dalam, tulis di dalam apa yang kalian mau untuk ini kelas nih punya aturan atau punya kesepakatan bersama. Begitu. Jadi ibu guru bagi memang silakan tulis. Silakan tulis ya, orang satu. Setelah tulis kalian tempel di papan. Ya. Silakan tulis. Kamu mau buat apa? Ya, tulis dengan nama. Ya, silakan tulis nama. Nama pendek baik. Ya, silakan tulis. Adek. Ya, silakan tulis saja kamu mau apa yang di dalam kelas. Contoh, tidak keluar masuk lagi. Silakan tulis. Ya, satu orang satu. Silakan tulis. Satu saja. Yang sudah tempel di papan.
Ya baik, kalian sudah tulis kalian punya apa yang kalian mau untuk kalian punya kelas. Ibu minta satu orang baca, sebut nama saya, baca dan kakak dengan teman-teman sepakat bersama. Apa yang mau tulis di sini? Bisa ya? Bisa. Ya silakan, kakak silakan masuk. Yang lain, ibu harap tenang, baca oh. Baca besar-besar. Yang pertama di sini ada dia menulis bahwa saya mau agar kelas saya tidak membuat masalah lagi. Terus yang kedua ada nama Marmen, dia menulis bahwa konsentrasi saat guru terangkan materi di depan. Terus yang ketiga, Marlin dia menulis bahwa tidak beribut saat belajar dan mendengar perkataan guru. Yang keempat, nama Charlie Sally, dia menulis bahwa saya ingin agar teman-teman tidak bosan ketika jam pelajaran dan datang tepat waktu. Yang kelima, ada nama Jeffy, dia menulis bahwa saya ingin kelas kami tidak ribut lagi dan bisa tenang. Yang keenam, ada nama Sabah, dia menulis bahwa saya ingin kelas saya dapat tenang saat sedang belajar. Dan ketujuh, ada nama Apolonia, dia menulis bahwa tidak berbanyak di saat belajar. Dan kedelapan ada Ratu Lerahulu, dia menulis bahwa Ya Ratu. saya mau kelas kami laki-laki dan perempuan bisa atur, tidak ada lagi waktu marah dan ngakak-ngakak. Dan kesembilan ada nama Nadira, dia menulis bahwa tenang saat guru menjelaskan. Dan ke-10 ada Joy, dia menulis bahwa saya ingin kelas saya tidak ribut saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Dan ke-11 ada Andini, dia menulis bahwa saya ingin selalu patuh terhadap guru dan tidak melawan. Yang ke-12 ada Tia, dia menulis bahwa saya ingin setia dan tidak dapat menjelaskan tiket dengan dapat membersihkan tiket dengan bersih. Yang ada Pierre, dia menulis bahwa jangan mengganggu nama orang tua di kelas atau di luar kelas. Komunikasi saat guru menjelaskan di depan. Lalu dia menulis bahwa saya ingin kelas kita tenang, tidak ribut-ribut. Dia menulis bahwa ingin tahan terhadap guru. Yang ke-17 ada berbeda. Saya ingin siswa-siswi kelas 79 datang tepat waktu. Yang ke-18 ada guru menjelaskan. Saya yakin bahwa kelas kami pasti memiliki perubahan agar menjadi lebih baik daripada yang lain. Dan ada Amon yang menulis bahwa jangan mengganggu, jangan mengganggu teman karena berdua. Baik. Dari sini ada konsentrasi saat guru menjelaskan pelajaran. Dari sini ada Rio yang menulis bahwa jangan menghina teman sesama karena ada orang lain. Di sini juga ada Dolik yang menulis bahwa menghormati guru dan sesama manusia dan orang. Ya baik, terima kasih kakak. Dia yang baca ibu. Jangan dengar sini. Berarti tulis nih. Tulis
di dalam pelajaran. Apa yang saya sudah yakini, baru saya langkah, berarti kita pasti bicara. Kamu pakai dulu ya. Ya, ini sepas. Atau apa? Awas. Yang mulia tadi sudah, semua sudah. Ini kesimpulan dan ini ya. Ya baik. Hari ini kita sampai di sini dulu tentang keyakinan kelas. Nanti ibu teruskan di wali kelas. Gitu ya kakak. Ya. Sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu guru tutup. Ya, kita pulang dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mari silakan duduk. Feby, ibu barusan terima laporan dari buat kelas bahwa Feby sering tidak masuk sekolah. Jadi ibu mau tanya, apa alasan Feby tidak masuk sekolah? Alasan mana? Malas kenapa Feby? Teman-temannya nggak kelas ini sekarang saya. Nah, kalau Feby melakukan hal seperti itu, kita manusia kita punya rasa. Berikut tindakan apa yang Feby ambil setelah melihat bahwa saya ini teman-teman tidak suka saya dalam kelas. Tindakan apa yang Feby ambil? Masuk sekolah saya. Feby tidak apa-apa. Itu juga hal manusiawi. Tapi ibu menghargai Feby tidak sampai dipukul teman. Nah itu berarti ibu menghargai sekali. Nah karena Feby sudah tahu bahwa ini hal yang tidak masuk sekolah, itu Feby sudah rasa mengambil keputusan seperti itu. Nah sekarang ibu mau bilang ke Feby kan, tindakan kamu ini apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kalau menurut Feby harus langgar atau tidak ya? Apa keyakinan kelas yang Feby sudah? Disiplin tidak masuk sekolah Feby. Terus apa Feby punya ide ada atau tidak ya, atau Feby mau buat apa begitu supaya Feby punya perilaku yang Feby sudah lakukan, Feby mau perbaiki seperti apa? Khususnya saya harus memperbaiki masalah saya, dan saya akan bertanya kepada teman-teman mengapa teman-teman tidak suka dengan saya atau tidak berteman dengan saya dan apa alasannya, sehingga saya dapat mengoreksi dan memperbaiki diri saya. Ya, terima kasih. Kakak sudah mengutarakan ide kakak untuk memperbaiki kesalahan kakak. Menurut itu kakak sudah terlalu luar biasa. Feby sudah terlalu luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Feby. Ya, kalau menurut ibu terus pertahankan itu. Ini masalah ini melatih Feby untuk bagaimana Feby bertanggung jawab atas apa yang Feby lakukan. Itu dari ibu untuk kembali ke kelas dan sama-sama selesaikan masalah dengan teman-teman yang ada di kelas. Terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Saya Feby Jalan kelas 7. Saya senang dapat berdiskusi dengan ibu guru. Saya dapat merubah perilaku disiplin, yaitu disiplin masuk sekolah, dan dapat menyelesaikan masalah dengan teman-teman di kelas saya. Sekian, terima kasih. Oh, dia orang pukul. Kenapa dia orang pukul? Dan apa? Dari ibu tuh, ibu Abi, yang maju tuh, buat kita nih, jadi mungkin saya tuh, kepala teman yang kita tahu, terkadang punya sakit, terus dulu kembali Begitu, dia orang betul atau tidak ya? Betul. Aduh, nah kalau begitu nah, ibu guru mau omong di Indonesia bilang itu wajar itu hal yang wajar karena sudah kita sebagai manusia sering kita buat juga kalau kita ketawa itu wajar. Terus Deron juga wajar kita manusia kalau kita ketawa ini buat begitu nah
kita emosi, ketawa kita emosi ya kita pukul, itu hal yang wajar sebagai manusia. Tapi menurut ibu guru, ibu mau tanya dulu nih, menurut kalian berdua tuh ini tindakan nih lewat ini apa sulangnya keyakinan kelas apa? Menghargai teman ya. Lisan itu apa? Karena menghargai teman. Kalau Delo sudah menghargai guru dan teman. Nah guru itu yang cuma apa? Guru ada terangkan kita kalau teman kita betul dia berarti itu sudah melanggar kita keyakinan kelas kalau ya. Nah kalau begitu menurut kamu dua, menurut Lisan mau buat apa? Minta maaf di Delo nih. Terus kalau Delo minta maaf di guru meja di Lisan juga ya. Oke baik. Ibu guru terima kasih banyak, kamu dua sudah mengambil keputusan, mengambil ide bahwa kamu dua harus bertanggung jawab atas kamu dua punya kelakuan. Kalau begitu, menurut ibu guru, mari kita jaga kita sopan santun dalam kelas, menghargai teman dan guru, begitu baru kita bisa baik dalam kelas. Nah, kalau begitu, sekarang kamu juga bangun, aku minta maaf dulu. Nah, misal kamu di dalam dan bagaimana dulu? Ya, silakan bangun. Ya, misal kamu di dalam bilang, minta maaf. Ya, dalam bilang, minta maaf dulu. Oke, terima kasih ya. Kalau begitu, di dalam silakan pergi ke Ibu Asli, minta maaf. Ya, kalau begitu sekiannya kita ke ibu sudah kalian juga sudah cari jalan keluar, kalian kembali ke kelas. Kalau begitu silakan. Terima kasih banyak ya. Ya. Oke.